Yes, mulai tak rekam. Halo, perkenalkan saya Intan Wulandari, mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kegiatan magang atau kuliah kerja praktik yang telah saya lakukan, yaitu di Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus. Poin-poin yang akan saya presentasikan yaitu antara lain pendahuluan yang meliputi latar belakang, jadwal praktikum, tempat pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, kemudian ada pelaksanaan, meliputi bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala dan problem solving, kemudian penutup. Yang pertama yaitu latar belakang. Magang merupakan jembatan bagi mahasiswa atau pelajar untuk mengenal dunia kerja. Dunia kerja yang kompleks membuat mereka yang akan terjun ke dunia kerja membutuhkan pengenalan agar dapat menyesuaikan diri dan tidak terkejut atau mengalami culture shock. Culture shock tersebut bisa berupa lingkungan kerja yang penuh tekanan, tuntutan pekerjaan, perbedaan karakter antara rekan kerja, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka beberapa sekolah atau universitas menjadikan magang sebagai hal yang wajib untuk dituntaskan sebagai sarana persiapan dunia kerja yang lebih matang. Nah, begitu pula dengan Universitas Diponegoro tempat saya menimba ilmu. Di sini juga Universitas Diponegoro memberikan fasilitas mata kuliah magang untuk mahasiswanya sebagai pengembangan dan pembekalan diri sebelum terjun ke dunia kerja. Pada kesempatan kali ini, tempat magang yang saya pilih yaitu Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, Badan Pertahanan Nasional ini adalah lembaga pemerintahan dan kementerian di Indonesia yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengapa penulis memilih kantor ATR BPN Kudus sebagai tempat magang? Karena penulis ingin mencoba lebih atau mengeksplor ilmu pengetahuan baru di luar ilmu yang telah penulis pelajari atau saya pelajari di program studi sastra Indonesia. Nah, dalam hal ini pengetahuan terkait pertanahan sangat diperlukan, karena seperti ada proses peralihan pemegang hak, waris, roya, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, yang mana semua itu sedikit banyak telah saya pelajari semasa menempuh pendidikan madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Selain itu juga dalam pengerjaan tugas magang ini diperlukan keterampilan kepenulisan dan ketatabahasaan. Nah, dalam hal ini dikarenakan penulis menempati bidang validasi buku tanah, yang mana di dalamnya terdapat proses pengecekan kevalidan dokumen, pengisian, penulisan dokumen yang harus memperhatikan kebenaran tata penulisan serta ketelitian data. Oleh karena itu, sedikit banyak magang yang telah dilaksanakan saya ini atau sedikit masih relevan dengan program studi yang telah saya tempuh di program sastra Indonesia. Kemudian ada jadwal praktikum. Untuk jadwal praktikum sendiri, pertama dimulai pada tanggal 1 September hari Senin, yaitu saya mengirim permohonan surat izin praktik pengalaman lapangan ke kantor ATR BPN Kabupaten Kudus secara langsung. Kemudian hari Selasa, tanggal 7 September 2021, saya mendapat surat balasan dari kantor untuk konfirmasi keberlanjutan magang selanjutnya. Dan di sini surat yang saya terima, saya diterima untuk melakukan magang di kantor ATR BPN Kabupaten Kudus. Kemudian hari Senin, tanggal 13 September 2021 hingga Senin 18 Oktober 2021 saya melakukan kegiatan praktikum pengalaman lapangan. Nah, untuk penarikan sendiri yaitu pada tanggal 18 Oktober 2021, yaitu hari Senin. Untuk tempat pelaksanaannya yaitu bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang terletak di Jalan Mejobo Melati Kidul, Kabupaten Kudus, yang mana berjarak kurang lebih 30 menit dari rumah saya. Nah, Badan Pertanahan Nasional ini
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, sesuai dengan Perpres No. 48 tahun 2020. Untuk BPN sendiri mempunyai tugas kewenangan melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, baik regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kantor ATR BPN Kabupaten Kudus dimulai pukul 8 sampai dengan jam 4 sore. Kantor ATR BPN Kudus ini mempunyai beberapa ruangan seperti loket pelayanan, ruang tata usaha, ruang kepala kantor, ruang tamu, aula, ruang PTSR atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, ruang validasi musyola, dapur, ruang PHP atau penetapan hak dan pendaftaran, toilet, kantin, pos satpam, dan halaman parkir. Untuk pelaksanaan magang saya di kantor BPN Kudus ini dilaksanakan dari tanggal 13 September 2021 hingga 18 Oktober 2021. Kemudian itu poin pelaksanaan magang. Untuk magang sendiri, saya melakukan secara offline atau langsung di kantor ATR BPN Kabupaten Kudus dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ya, kemudian bidang kerja yang saya lakukan antara lain, saya sebagai validator buku tanah, meliputi pengecekan kevalidan data, baik di elektronik maupun di fisik, kemudian mengoreksi kesalahan pada dokumen, mengisi dokumen, memvalidasi data, dan penstempelan berkas. Untuk kegiatannya sendiri dimulai dengan pencarian berkas yang akan divalidasi di ruang buku tanah. Jadi di kantor BPN ada ruang khusus yang berisikan secara fisik banyak ya tumpukan seperti perpustakaan yang berisi dokumen pertanahan seperti sertifikat dan lain-lain. Kemudian ketika dokumen yang saya cari sudah didapatkan, kemudian saya masuk ke login website ATR BPN Kudus, kemudian memilih dokumen hak, buku tanah, pilih nama dan nomor desa yang akan dikerjakan, kemudian memilih tipe hak yang akan dikerjakan, apakah itu hak guna atau hak milik. Nah, setelah semuanya divalidasi, kemudian saya menstempel berkas tersebut, kemudian di-scan untuk dikembalikan lagi ke tempat semula, yaitu ruang penyimpanan buku tanah. Nah, sudah sesuai yang telah saya jelaskan tadi dalam pengerjaan data, sebelum divalidasi, penulis mengecek apakah data di elektronik dan data di buku fisik itu sama, apakah penulisannya sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, karena dokumen sendiri tidak semuanya baru, ada juga dokumen yang merupakan surat lama atau surat yang sangat sebelum ada ejaan, jadi masih menggunakan ejaan yang lama. Kemudian apakah jenis di dalamnya ada peralihan hak atau perubahan hak, peningkatan atau penurunan hak, dan lain sebagainya. Jika semua sudah sesuai, maka selanjutnya data divalidasi, kemudian distempel dan di-scan. Selain itu juga beberapa kesempatan saya menjajal aktivitas lain seperti mencari berkas yang lain di ruang buku tanah, melengkapi berkas pengajuan, dan kegiatan lain terkait pekerjaan di kantor ATR BPN Kudus. Nah, berikut untuk dokumentasinya. Kemudian pelaksanaan kerja. Kuliah kerja praktik ini dilakukan secara langsung di kantor agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kudus. Setiap hari penulis memvalidasi data terkait dokumen pertanahan, baik dokumen fisik maupun elektronik. Untuk kendala yang dihadapi yaitu tidak ada kendala yang sangat berat, hanya beberapa hal kecil yang dihadapi oleh saya itu pertama perangkat kerja laptop penulis yang lambat dan error, kedua mati listrik lokal, yang ketiga server website error, yang keempat pelaksanaan kerja yang masih belum adaptif dengan keilmuan peserta magang. Jadi karena saya merupakan mahasiswa sastra Indonesia, sedangkan tempat magang saya lebih tepat untuk dikerjakan oleh mahasiswa hukum. Jadi banyak hal yang belum saya ketahui. Hal tersebut membuat saya harus banyak bertanya kepada rekan-rekan kerja yang ada di kantor, sehingga saya baru bisa mengerjakan banyak hal. Nah, untuk mengatasi kendalanya, yaitu yang pertama saya membuat jadwal atau menulis logbook dengan teliti, sehingga beberapa kesalahan dan kekurangan dapat diatasi dari waktu ke waktu.
seperti apa kesalahan, kesulitan yang saya hadapi, saya tulis, kemudian saya tanyakan kepada mereka yang lebih ahli. Kemudian ada bekerja tepat waktu dan berinisiatif untuk menanyakan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya, sehingga di sini saya aktif bertanya agar memudahkan saya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan magang. Kemudian membangun relasi pekerjaan dengan tim validasi sehingga dapat bekerja secara fleksibel dan nyaman bekerja di lingkungan baru. Selain itu juga saya mengakrabkan diri dengan kawan-kawan yang bekerja di kantor ATR BPN Kudus, khususnya tim validasi. Kemudian berkontribusi penuh dalam berbagai tugas yang dijalani, tidak serta memberikan solusi apabila ada kendala dan pekerjaan, tidak pasif, kemudian aktif bertanya sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Untuk penutup, magang merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bekal kelak sebelum masuk di dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan kegiatan magang memberikan banyak pengalaman baik secara keilmuan, critical thinking, pengenalan atmosfer dunia kerja, problem solving, dan pengembangan lainnya. Begitupun yang telah didapatkan oleh saya selama melakukan magang di ATR BPN Kudus. Banyak hal yang di bidang baru yang saya dapatkan, seperti pengetahuan tentang peralihan kepemilikan, hak guna bangunan, hak milik, royah, hibah, wakaf, penyuntingan penulisan dokumen lama sesuai ejaan Bahasa Indonesia atau EBI, validasi dokumen, dan lain sebagainya. Meskipun tempat magang yang dipilih penulis kurang linear dengan prodi penulis, namun tetap banyak ilmu yang didapatkan dan tentu akan berguna bagi saya di dunia kerja kelak, seperti adaptasi dengan lingkungan baru, bagaimana team working, problem solving, public speaking, leadership, and time management. Adanya program ini sangat membantu saya, khususnya sebagai mahasiswa, untuk membangun fondasi awal untuk persiapan terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Terima kasih untuk Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi program magang. Kemudian terima kasih kepada kantor ATR BPN Kudus yang bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk berlatih magang, dan rekan-rekan yang membantu saya dalam pelaksanaan magang ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.